Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Elin Surtini, guru pengajar geografi kelas 10 di SMA Negeri Tanjung Kerta, Sumedang. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi 3 KD 3.4 tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Untuk spesifikasi materinya, saya akan membahas pengantar untuk dinamika litosfer, yaitu membahas tentang karakteristik lapisan bumi. Lapisan bumi sendiri kita sebut dengan litosfer. Nah, litosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu litos artinya batuan dan sfera artinya lapisan. Litosfer yaitu lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri atas batuan dengan ketebalan rata-rata 1.200 km. Litosfer adalah lapisan kerak bumi yang paling atas yang terdiri dari batuan. Umumnya lapisan ini terjadi dari senyawa kimia yang kaya akan SO2. Oleh sebab itu, lapisan litosfer seringkali dinamakan lapisan silikat. Menurut Clark dan Washington, batuan atau litosfer di permukaan bumi ini hampir 75%-nya terdiri dari silikon oksida dan aluminium oksida. Nah, lapisan litosfer sebagai lapisan kulit bumi yang paling luar, ini tersusun atas batuan dan mineral. Batuan penyusun litosfer sendiri terdiri dari batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah, induk dari segala batuan ini adalah magma yang berada di lapisan astenosfer di bawah lapisan litosfer. Lapisan kerak bumi sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu lapisan sial di bagian atas dan lapisan sima di bagian bawah. Nah, bagaimanakah fungsi litosfer? Fungsi litosfer satu, berfungsi untuk tempat makhluk hidup menjalani kehidupannya. Kedua, sebagai batuan penyusun litosfer yang bisa dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, terutama untuk bidang industri, dan penyusunnya juga dapat dimanfaatkan, yaitu berfungsi sebagai sumber energi. Nah, mineral penyusun litosfer ini juga bisa dimanfaatkan untuk hal lain, misalnya bahan bangunan, peralatan rumah tangga, industri elektronika, perhiasan, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan tentang struktur lapisan kulit bumi atau litosfer yang terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama adalah lapisan barisfer atau kita sebut juga sebagai lapisan inti bumi, merupakan bahan yang tersusun dari lapisan nife atau nikolom dan nikel dan ferum atau besi. Jadi, lapisan pembentuk kulit bumi itu adalah lapisan nikolom dan ferum. Jadi terdiri dari nikel dan besi. Nah, panjang jari-jari barisfer sendiri adalah 3.470 km. Barisfer atau inti bumi terdiri dari inti dalam yang merupakan logam solid dan inti luar yang merupakan logam cair. Lapisan yang kedua adalah lapisan astenosfer. Lapisan astenosfer atau disebut juga lapisan mantel adalah lapisan antara, yaitu lapisan yang terdapat di antara lapisan nive tebal 1.700 km. Nah, lapisan astenosfer atau mantel merupakan bahan cair bersuhu tinggi dan berpijar. Berat jenisnya 5 gram tiap cm kubik. Litosfer sendiri terletak di bagian atas lapisan astenosfer. Dengan ketebalan 1.200 km, berat jenisnya 2,8 gram cm per kubik. Nah, sekarang tinggal lapisan yang ketiga, yaitu lapisan litosfer, lapisan paling atas, terdiri dari dua lapisan atau dua bagian, yaitu lapisan sial, terdiri dari silisium aluminium, yaitu lapisan kulit bumi yang terdiri atas logam silisium dan aluminium, senyawanya dalam bentuk SiO2 dan Al2O3. Pada lapisan sial, antara lain terdapat batuan sedimen, granit, andesit, dan jenis-jenis batuan metamorf. Batuan ini terdapat di daratan benua. Yang kedua, lapisan sima, silisium magnesium,
yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun oleh logam silisium dan magnesium dalam bentuk senyawa SiO2 dan MgO. Lapisan ini mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan sial karena mengandung besi dan magnesium, yaitu mineral ferromagnesium dan batuan basalt. Batuan pembentuk kulit bumi ini selalu mengalami siklus atau daur, yaitu merupakan perubahan wujud dari batuan dari magma, kemudian menjadi batuan beku, menjadi batuan sedimen, batuan malihan, dan kembali lagi menjadi magma yang bisa kalian lihat pada siklus pada gambar berikutnya ini, yaitu tentang siklus batuan. Nah, material pembentuk litosfer sendiri tadi kita bahas di siklus batuan. Yang pertama dari magma, batuan mengalami pendinginan. Batuan ini terbentuk dari disebutnya batuan beku. Batuan beku ini terbentuk dari magma pijar yang mendingin dan membeku menjadi padat dengan sekitar 80% material batuan yang menyusun batuan kerak bumi adalah batuan beku. Berdasarkan tempatnya dibagi menjadi 3 macam batuan beku. Yang pertama batuan beku dalam, kedua batuan beku gang atau korok, dan ketiga batuan beku luar. Nah, proses terjadinya batuan beku seperti pada gambar berikut ini. Kemudian yang kedua adalah batuan sedimen, merupakan batuan mineral yang telah terbentuk di permukaan bumi yang mengalami pelapukan. Bagian-bagian yang lepas dari hasil pelapukan terlepas dan ditransformasikan oleh aliran air, angin maupun gletser yang kemudian terendapkan atau tersedimentasikan, dan terjadilah proses diagenesis yang menyebabkan endapan tersebut mengeras dan menjadi batuan sedimen. Berdasarkan proses pembentukannya, batuan sedimen terbagi menjadi 3, batuan sedimen klastik, batuan sedimen kimiawi, dan batuan sedimen organik. Sedangkan berdasarkan tenaga yang mengangkutnya, batuan sedimen terdiri dari 1. Batuan sedimen aeris atau aeolis, kedua batuan sedimen glasial, ketiga batuan sedimen akuatis, keempat batuan sedimen marin. Nah, ini adalah gambar berikut ini adalah contoh-contoh proses terbentuknya batuan sedimen. Yang ketiga dan yang terakhir adalah batuan malihan atau metamorf. Batuan ini terbentuk karena terjadinya penambahan suhu atau penambahan tekanan yang tinggi dan terjadi secara bersamaan pada batuan sedimen. Batuan malihan terdiri dari 3 jenis, yaitu 1. Batuan malihan kontak, terbentuk secara berurutan karena kenaikan suhu yang disebabkan batuan berdekatan dengan magma aktif. Oleh sebab ini, biasanya batuan malihan kontak tidak terlalu luas. Misalnya, batuan marmer di Tulung Agung dan batu bata di Bukit Barisan. Kedua, batuan malihan dinamo merupakan batuan metamorf yang terbentuk karena adanya tekanan yang tinggi disertai panas dan tumbukan. Tekanan ini bisa berasal dari lapisan lain yang berada di atas batuan, contohnya batuan sabak. Dan yang ketiga adalah batuan malihan kontak pneumatelitis atau thermal pneumatellitics. Batuan malihan kontak pneumatelitis adalah jenis batuan malihan yang terbentuk karena ada zat-zat lain yang memasuki batuan selama terjadinya metamorfosis atau perubahan. Nah, ini contoh untuk batuan malihan kontak pneumatelitis adalah contoh kuarsa yang dimasuki gas borium akan membentuk batu topas. Berikut ini adalah contoh jenis-jenis batuan beku. Saudara sekalian, anak-anakku yang saya cintai, terima kasih. Materi kita selesai sampai di batuan metamorf. Sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.